produk reguler cukupkah, pakai in-house campaign cukupkah, itu nanti akan jadi kelanjutan konten kita. Jadi seperti itu, saya pasti bikin annual plan. Sampai sekarang annual plan-nya sampai bulan 6 sampai bulan 7. Bulan 8 9-nya masih mengikuti. Jadi seperti itu. Tapi harus bikin, saran saya. Jadi untuk bikin konten yang benar kita harus tahu blueprint-nya. Next, Pak. Jadi setelah annual plan, kita bikin monthly plan. Jadi aplikasi untuk setting simulasi fit, tahu nggak sih? Ada yang pernah pakai nggak? Ini bentar sampai Planoly. Jadi saya pakai Planoly sebelum eksekusi. Jadi Planoly-nya gratis kok itu. Itu bisa upload terjadwal, bisa reminder kalaupun udah upload terjadwal, kita udah kasih nanti ada alarm di kita gitu. Jadi Planoly itu kayak kita upload 6 foto ya. Kita ini fit. Saya kasih gini nih, feed 1, feed 2, feed 3. Kan satu deret itu 3 feed. Kita kasih, saya upload biasanya foto-foto yang mau saya upload, terus disusun di Planoly. Oh siapa dulu ya? Jadi secara visual ketika, saya mesti upload itu untuk 6 atau 9. Jadi kalau kita lihat dalam 9 baris, kalau sehari kita upload 2, berarti kan itu butuh waktu sekitar 4 hari ya? 4 hari lebih. Kalau sehari upload 1 ya 1 minggu lebih, 1,5 minggu. Itu kita nyusunnya feed ini paling repot karena harus disesuaikan benar-benar, nggak boleh asal ditubruk. Karena ketika orang masuk ke Instagram kita, pertama kali dia akan melihat ini. Kalau nggak nyaman, kayak saya masuk kena ads, masuk ke suatu page, terus saya lihat nggak nyaman, ya saya nggak pakai. Nggak trust ya, followernya, ini foto produk aja semua, di fotonya ditulisi nama-namanya, jenis-jenis warna, saya nggak seneng dan saya nggak akan lanjut. Jadi feed saya pakai ini. Saya pakai organizer simple seperti ini. Di setiap file saya isi visualnya apa, copywritingnya apa. Hint copywritingnya itu kalau di saya hint itu clue, announcement, storytelling, seperti itu. Setelah kita isi ini untuk feed selesai ya. Terus untuk story saya bikin 3 sesi dalam 1 hari. Ini strategi tahun ini. Jadi nanti saya cerita perbedaan tahun kemarin sama tahun ini. Di story itu saya bikin 3 sesi karena engagement story sangat tinggi untuk sekarang ya. Jadi sesi 1 kalian bikin apa? Bikin Q&A, terus kita bikin penjelasan produk, foto produk dikasih harga, terus kita jawab pertanyaan, dan yang paling terakhir yang sebulan setengah ini kita lakukan, kita itu berinteraksi lewat story dengan cara kita screenshot DM, terus kita jawab di situ, dan itu sangat efektif. Jadi saya cerita sedikit, sepanjang 2018, target saya upload itu adalah minimal 2 kali sehari, atau boleh maksimal 3 ketika kita rilis produk baru. Story nggak saya target. Jadi kadang-kadang malah saya itu lost di story, saya cuma sekali, 2 kali, atau cuma repost. Saya itu kecapean mikir feed sama tim kreatif Geom itu kecapean mikir ini, akhirnya itu kelewatan. Dan kok aneh ya, di akhir tahun kita merasakan tuh ada agak yang turun, karena kita kolaborasi, exposure-nya sangat tinggi. Tapi setelah kolaborasi dengan cara ini, engagement saya turun. Tahu kan cek engagement di mana? Social Blade tahu kan? Masuk Social Blade, catat ya, socialblade.com itu speedometer kita. Kita mesti tahu engagement kita berapa. Kalau kita masuk ke situ, terus Gihom itu turun parah. Turun sampai di 0,2. Biasa kita jaga di 0,4, 0,5, 0,6. Antara 0,5 sampai 0,6. Terus kita turun. Terus akhirnya likes menurun, ini menurun. Terus akhirnya kita bikin rubah story kita, feed kita. Itu harus spesifik dan high quality. Maksudnya saya nggak memaksa upload. Kadang-kadang saya upload sehari sekali. Atau kalau memang konten itu nggak bener, udah basi dan kita belum bisa memenuhi target kontennya, kita kadang skip, enggak apa-apa, tapi enggak akan story saya itu sehari minimal 3 sesi. Sesi jam 10, sesi jam 1, dan sesi malam. Atau sesi jam 12, jam 5 sore, jam 8 malam. Jadi kalian mesti mikir, aku harus berinteraksi apa dengan kalian. Saya harus berinteraksi apa dengan audiens kita gitu. Ngajak ngomong mereka dengan berbagai cara. Sekarang 1,5 bulan ini saya ganti, saya upload feed
nggak tentu setiap hari sekarang. Kalaupun iya sehari sekali, tapi story saya buat 3 sesi, sekarang engagement Gyomi 0,55 dengan cara ini. Terus yang saya upload di story apa? Salah satunya itu interaksi harian dengan cuma screenshot DM kita balas. Jadi rupanya banyak sekali orang nanya dan nggak tahu. Dan itu tools paling gampang dan dalam berinteraksi. Itu ya, jadi masih belum bisa ya. Terus ya udah, jadi kayak gitu. Weekly ini lembar kerjanya anak desain itu ini. Jadi karena dia sangat tervisual dan sangat jelas. Sambil ya, ini apa namanya, maaf PowerPoint-nya ada problem sepertinya. Ada nggak yang perlu dibahas nggak di timeline? Jadi timeline ini mesti kita punya, karena ini apa namanya, roadmap-nya bikin konten. Oke, Mbak, ada yang tanyain? Oke Pak. Planning tadi dibuat sendiri oleh Mas Yuda. Kemudian pada pengerjaan sehari-hari, pendelegasiannya itu seperti apa, tingkat pendelegasiannya? Seperti misalnya mulai dari yang paling bawah, misalnya untuk bikin story, dan seterusnya untuk posting, untuk apa itu pendelegasiannya bagaimana? Karena di pengalaman kita kalau beda shift ya, beda orang itu konsistensinya beda. Kalau di Gyomi bagaimana? Oke, kalau beda masalah desain sama masalah style, itu ada brand guideline namanya. Desain guideline itu harus kita bikin. Aduh coba, apa itu brand guideline, apa itu desain guideline? Coba cari di YouTube, di Google banyak sekali. Coba pelajarin dulu. Intinya brand guideline sama desain guideline itu pagar-pagar untuk kita, batasan kita bikin desain, kita biasanya pilih warna, pilih font, pilih karakter desain, itu ada. Jadi udah tentuin Pak. Jadi di awal kita yang menentukan, kamu boleh pakai font Quicksand ini, warna antara ini dan ini. Atau mungkin dalam 6 feet ke depan kita pakai warna soft pink. Dalam 12 feet ke depan karena kita lagi campaign produk ini, kita cuma pakai warna krem. Itu kita tentuin. Terus kalau pendelegasiannya, tahunan saya yang bikin, bulanan masih saya, mingguan tim saya udah saya ajar untuk dia bisa purpose konsep. Jadi udah saya training untuk melakukan ini. Di awal saya cekoi terus. Saya Sabtu bikin ini. Setelah dia kerja 3 bulan, 4 bulan, kamu yang propose ke kita untuk weekly aja. Jadi weekly dia udah bisa. Kan dia tahu jadwal dari Monthly kan. Kita akan list produk ini di sini, rilis di sini, promo di sini. Dia tahu dari situ guidance-nya, dia harus bisa pecah ini. Kalau kita nggak ngajari tim kita untuk melakukan ini, kita akan capek. Karena kita harus terus-terusan guide dia, apalagi guide-nya day by day. Maksudnya konten sekarang dibikin sekarang, supervisi sekarang ya, kita nggak bisa kerja. Jadi manajemen kontennya harus benar, kalau nggak akan optimal. Akhirnya kita bikin siang ini, diupload sekarang, buru-buru kontennya jelek, nggak benar, dan itu akan pengaruh ke engagement kita. Makanya urutan dari manajemen konten tadi harus benar. Jadi kita bisa, konten kita itu bisa difilter dulu. Bapak supervisi, kalau memang Bapak kita nggak punya supervisor desain, ya supervisi by saya. Jadi dia propose, habis itu dia harus kirim ke grup, kita ACC dulu, revisi. Kan Bapak bisa aja di grup, kurang ini bisa. Tergantung timnya sih, dan tergantung scope organisasinya seperti apa. Tapi kalau yang saya lakukan seperti itu. Saya punya graphic designer, punya copywriter, merangkap content creator, jadi dia saya latih. Dia harus bisa manajemen konten, dia harus menguasai. Purpose konsep dia harus menguasai. Dia harus tahu konsep, dia harus tahu kalau sampai sekarang photoshoot konsep dia mulai saya ajarin. Terus seperti itu. Jadi dia mulai tahu konsep. Ada temennya yang bagian eksekusi foto, eksekusi video, eksekusi desain gitu. Gitu Pak. Bisa Pak? Ini weekly-nya seperti itu. Next Pak, coba. Ini dokumen kerjanya. Lanjut. Lah kayak itu ya. Jadi visualnya apa? Foto ini. Terus copywritingnya apa? Jelaskan bahan. Jadi explanation. Terus visualnya apa? Multi, foto ini dan ini. Copywritingnya adalah pengumuman ready to order. Berarti itu adalah announcement ya.
Terus story sesi 1 apa, story sesi 2 apa, story sesi 3 apa. Foto detail ini, foto ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu tergantung di kita. Repot amat bikin konten sampai bikin organisasi. Ya emang repot, kalau nggak repot, ya banyak yang bisa. Makanya maksudnya konten tuh ada behind the scene-nya itu ada manajemen yang benar. Kalau enggak, outputnya pasti jelek. Karena bikin apa ya sekarang? Upload jam 12 tapi jam 11 baru mikir. Itu nggak akan benar. Kita nggak punya guideline, nggak punya blueprint dulu. Oke, lanjut. Good quality tadi udah dibahas ya. Kita Q&A atau kita kasih itu kita bisa berinteraksi lebih dan orang seneng dan itu semakin apa namanya membuat mereka untuk berinteraksi ulang. Jadi interaksi pertama akan diulang dengan interaksi selanjutnya dan selanjutnya. Makanya saya sebut hidup karena kita sebagai account itu kita hidup, kita ada nyawanya, kita berinteraksi terus dengan mereka gitu. Bukan cuma upload story ini selesai, kan udah di story produk, salah nggak sih? Kan saya udah mau upload produk, story produk selesai. Enggak, kita harus berinteraksi terus. Kadang dia berinteraksi lewat DM, lewat komen, capture itu ambil. Jadi banyak orang yang DM.